Halo semua, Faskal di sini. Di video kali ini saya akan menampilkan penjelasan proses pembuatan video animasi yang saya buat seputar dunia elektro. Namun karena proses pembuatan animasi yang panjang dan berhari-hari, maka video ini akan saya jadikan time lapse. Jadi saya juga akan menjelaskan dengan cepat. Jika belum nonton video hasil jadinya dan membaca konsep animasinya, langsung aja cek di deskripsi ya. Baik, animasi saya bagi menjadi 3 project. Di project yang pertama ini saya langsung aja mulai dengan mengatur scene dengan mengaktifkan ambient occlusion, bloom, space reflection, dan motion blur. Kemudian atur frame end dan posisi serta rotasi setiap objek. Di sini saya tambahkan objek plane dengan material emission putih dan sphere dengan material emission pinkish purple. Pada sphere, saya tambahkan armature dan apply volume agar dapat mentransformasi seperti layaknya bola yang memantul ketika terkena lantai. Kemudian set animasi lokasi dan rotasi pada setiap objek. Di sini saya gunakan Graph Editor untuk mengatur interpolation dan easing masing-masing animasi pada project. Beberapa saya gunakan ease in, ada yang ease out dan juga ease in dan ease out. Berikutnya saya tambahkan silinder dan hapus face atas dan bawah. Untuk menghapusnya tekan tombol tab untuk beralih ke mode edit dan hapus kedua face tersebut. Atur semua posisi objek baik lokasi dan rotasi. Kemudian saya tambahkan juga sphere dengan material emission biru muda yang akan saya gunakan sebagai instance object hair atau rambut pada particle setting silinder sehingga dapat menghasilkan objek layaknya terowongan sci-fi aliran data. Untuk mengaturnya, pada render S, pilih objek lalu pilih silinder sebagai instance object. Transformasikan sphere tersebut hingga sesuai dengan silinder. Tambahkan modifier wireframe pada silinder agar dapat menghilangkan outer border. Animasikan kamera dan silinder berdasarkan lokasi dan rotasi. Selanjutnya tambahkan cube dan transformasikan setipis dan sekecil mungkin. Lalu tambahkan objek meatball. Buat cube render as object dan pilih meatball sebagai instance object dan gunakan emitter pada particle settings. Oh iya, jangan lupa juga menambahkan path agar emitter dapat mengalir lurus. Di sini karena saya kurang puas dengan cube, akhirnya saya ganti objeknya dengan sphere. Atur juga ketebalan emitter serta lighting dari environment-nya. Di sini saya tambahkan berbagai jenis light. Terakhir tambahkan objek CPU open source dan atur posisinya agar sejajar dengan aliran emitter. Posisikan lagi lighting yang lain juga. Beralih ke project kedua, gunakan cube default dan hapus face atas serta bawah. Lalu tambahkan modifier bevel dan atur segmen agar dapat menjadi silinder. Untuk dapat menghasilkan objek yang menampilkan bending reality, maka di sini saya beralih ke tab shading. Saya gunakan mix shader karena saya gunakan dua warna emission. Atur posisi setiap partikel dengan node color ramp, noise, texture, mapping, dan texture coordinate. Posisikan kamera di dalam cube menghadap shading dan atur focal length-nya. Animasikan semua objek baik lokasi maupun rotasi. Atur interpolation dan easing animasi pada Graph Editor. Selanjutnya, saya tambahkan objek silinder dengan 3 vertices, scale it, and also move it. Hapus face atas dan face bawah, edit silinder dengan loop cut dengan jumlah cut yang sesuai. Tambahkan modifier wireframe dan atur thickness-nya. Duplikat silinder untuk melapisi silinder terdalam. Pilih secara random vertices silinder pertama. Atur persen randomness. Gunakan material emission warna biru. Lalu assign. Kemudian pilih random vertices lainnya dan gunakan material emission warna merah dan klik assign. Pada silinder lapisan terluar atau kedua, gunakan material principal PSDF warna putih dengan efek metallic maksimum. Atur color management exposure dan gamma agar mendapatkan pantulan bloom cahaya yang sesuai. Di project ketiga ini adalah bagi saya the most tricky and complicated part. Saya tambahkan silinder, move it and also scale it, hapus face atas dan bawah, dan potong dengan loop cut dengan jumlah potongan yang optimal. Pada viewport visibility, tampilkan wireframe.
tambah modifier displace dan gunakan tipe cloud, atur size dan depth-nya, tambah modifier decimate, atur angle limit, tambah modifier wireframe dan atur thickness, tambah modifier smooth, tambah modifier subdivision Catmull Clark dengan viewport level 2. Tambah plane axis, posisikan di tepi, tambahkan modifier mirror pada cylinder axis X untuk duplikasi mirror. Tambah light dengan warna biru dan group dengan kamera agar dapat mengikuti pergerakan kamera. Duplikat objek silinder hingga membentuk 3 lapisan. Ketiga objek tersebut menggunakan material yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan emission oranges dan ada juga principled PSDF dengan metallic maximum. Ya, sambil break sebentar ngomongnya, mari kita saksikan kostumasi materialnya ya. Ya, atur lightingnya juga ya, strength dan powernya. Supaya kamera dapat fokus, tambahkan plane access lagi dan konfigurasi depth of field pada kamera dan gunakan plane access tersebut sebagai titik fokus. Konfigurasi f-stopnya, atur jumlah frame karena saya extend dan gabung dengan animasi keempat. Di animasi keempat ini cukup spesial ya bagi saya. Saya tampilkan icon branding untuk Electro yang awalnya saya desain di PowerPoint, diekspor ke SVG dan diimpor ke Blender. Sebelum impor ke project ini, saya buat project baru untuk icon. Di sini saya icon ada yang terdeteksi sebagai plane object dan juga yang berbentuk curved lines. Nah, ini adalah proses konversinya ya, bisa dilihat. Dan di sini saya tinggal konversikan masing-masing komponen menjadi mesh. Extrude masing-masing komponen yang ada, kemudian atur materialnya yang semua telah tersedia. Tinggal ubah efek metaliknya menjadi maksimum nih, supaya bisa kinclong ketika terkena cahaya. Hehe. Very nice indeed. Selanjutnya kembali ke project ketiga nih. Saya tambah icosphere dan atur subdivide agar menjadi sphere sempurna. Group vertices lalu assign, tambahkan modifier vertex weight edit, centang group add dan group remove, atur tipe dan kurva fall off, atur influence sesuai group vertex yang dibuat tadi, tambahkan mask texture berupa cloud, tambah modifier mask dan pilih vertex group yang tadi dibuat. Selanjutnya saya ingin membuat cloth yang dapat menutupi sphere tersebut. Tambahkan physics cloth. Atur semua propertiesnya seperti mass, quality, steps, tension, dan lain sebagainya. Tambahkan object turbulence di bawah sphere agar kain dapat terbang. Atur semua animasi objek termasuk color ramp pada silinder agar dapat menghasilkan animasi reveal objek di dalamnya. Tambahkan material pada cloth dan juga sphere-nya. Tambah lighting sun dan atur strength serta powernya. Animasikan lokasi dan rotasi objek. Setelah semua oke, nah barulah import icon yang melambangkan elektro dan informatika tadi. Move it, transform it, and scale it. Posisikan hingga masuk ke dalam sphere reveal. Sebagai penyedap, bisa ditambahkan lagi lighting agar terlihat glowy pada objek iconnya. Atur semua animasi baik interpolation dan easingnya pada graph editor. Ya, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa video animasi ini saya campur dengan video animasi 3 dimensi dan juga video live action. Dan berikutnya ini adalah proses pembuatan animasi berikutnya. Jadi silakan menikmati. Baiklah, mungkin cukup di sini penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye.